Halo sahabat YJK dimanapun Anda berada. Senang sekali pada saat kesempatan ini kami kembali boleh menyapa seluruh sahabat jangkar kehidupan dengan program YJK Talk. Dan saat ini kami akan berbincang-bincang seputaran tentang program pelayanan Yayasan Jangkar Kehidupan bersama dengan eh, Gereja Protestan Indonesia atau GPI, kolaborasi antara Yayasan Jangkar Kehidupan dengan GPI dalam program pelayanan Goes to Kaimana. Dan saat ini saya sudah bersama dengan beberapa rekan. Kita akan berdiskusi mengenai program pelayanan ini. Silahkan Pak Kris memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Pak Pariama Sembiring ya. Kita akan ngobrol ya Pak Par ya Iya, Pak Kris. seputar Goes to Kaimana Ya. ya. Kolaborasi antara YJK atau Yayasan Jangkar Kehidupan Lutheran Our Ministry Indonesia dengan GPI ya, Gereja Protestan Indonesia. Dan kita ada dua narasumber nih Pak Par. Ya, betul Pak Ada Kris. Ibu Bella dan juga Pastor Eri. Ya, Ibu Bella, apa kabar Bu Bella? Baik Pak Kris, luar biasa, puji Tuhan. Ya, Semangat terus Pak. semangat terus. Ya, Ibu Bella adalah National Director dari YJK ya atau Yayasan Jangkar Kehidupan. Juga ada Pastor Eri Rumangan MA. Apa kabar Pastor? Baik, Pak Kris. Ya, Puji Tuhan. dan luar biasa pelayanannya ya. Sudah sampai ke Papua ya Pastor. Ya, Ya. betul. Oke, kita akan ngobrol nih sahabat YJK. Nah, kita mau tahu juga sejauh mana sih sebenarnya kolaborasi antara Yayasan Jangkar Kehidupan dengan GPI atau Gereja Protestan Indonesia dalam pelayanan Goes to Kaimana. Ibu Bella mungkin bisa jelaskan sejauh mana sih sebenarnya asal mulanya bisa berkolaborasi dengan GPI ya. Jadi sebelumnya kita sudah bekerja sama dengan Sinode GPIB ya, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat ya. Pusat sinodenya ada di Gereja Immanuel ya di Jakarta. Lalu kemudian Jakarta Pusat. Kemudian GPIB adalah bagian daripada GPI, Gereja Protestan Indonesia, yang membawahi 12 sinode, dan GPIB adalah di dalamnya. Jadi di dalam GPI itu ada 12 sinode itu termasuk beberapa gereja-gereja ya, antara lain Gereja Protestan Maluku, Gereja Masehi Injili Minahasa, Gereja Masehi Injili di Timor, lalu GPIB sendiri ya, Gereja Protestan Indonesia Donggala, Gereja Protestan Indonesia di Buol Toli-Toli, Gereja Protestan Indonesia di Gorontalo, Gereja Kristen di Luwuk Banggai, Gereja Protestan Indonesia di Papua, ini yang kita kunjungi ya di Papua, Gereja Protestan Indonesia di Banggai Kepulauan, lalu Gereja Masihi Injili Talaut, Germita ya. Jadi dari 12 sinode itu kemarin kita mengunjungi Gereja Protestan Indonesia Papua ya. Jadi kita bekerja dengan sinode pusatnya yang diketuai oleh Bapak Pendeta Rudi Ririhena ya, dan sekretarisnya Ibu Siska ya, Ibu Pendeta Siska ya, Francisca Tuana Kota ya. Jadi Ibu Siska kemarin kebetulan kita bersama-sama pelayanan ke Triton ya, dan Pak Pendeta Rudi Ririhena dan Ibu Siska itu satu boat dengan kita ya. Jadi memang bersama Yayasan Jangkar Kehidupan. Jadi nanti mungkin lain waktu kita bisa undang Pak Pendeta itu ya, Pak ya, dengan Ibu Siska untuk hadir ke Yayasan Jangkar Kehidupan ya. Jadi ini adalah pertama kali Yayasan Jangkar Kehidupan bekerja sama dengan GPI, dan kami akan bekerja sama lagi Pak. Di akhir Juli kami akan berangkat lagi bersama GPI, tapi bukan Goes to Kaimana, tapi Goes to Sangir Talaut ya. Sangir Talaut tanggal 20 Juli ke 25 Juli gitu. Ya, jadi yang kedua dengan GPI yang membawahi 12 sinode. Ya. Oke.
Dan kenapa waktu itu memang dipilih Kaimana ya? Itu salah satu. Jadi GPI punya program untuk melakukan baksos dan kegiatan yang meliputi kebersamaan kunjungan ke gereja-gereja daerah itu, gereja-gereja lokal itu berganti-gantian. Jadi sudah pernah ke Ambon, ke Maluku, sudah pernah ke Minahasa, sudah pernah ke Sangir Talaut gitu ya. Nah, kemudian kali ini Papua yang menjadi tujuannya. Ya, jadi mereka pindah-pindah ya. Dan kebetulan sekali Yayasan Jangkar Kehidupan diajak berkolaborasi ya. Tetapi mungkin di lain waktu kita juga akan diajak lagi untuk ke Donggala, Bual Toli-Toli, Gorontalo, ya, Luwuk Banggai dan sebagainya ya. Jadi banyak sekali, ada 12 sinode yang dibawahi oleh GPI, Gereja Protestan Indonesia. Termasuk GPIB sendiri. GPIB itu di bagian barat ada di Bali juga ya, ada di Jawa Tengah, Jawa Timur ya, di di Jakarta, di DKI ya. Kalau di Jawa Timur kami akan berangkat bersama-sama Baksos tanggal 1 Juli ke tanggal 8 Juli di Jawa Timur ya. Jadi dari Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Sidoarjo, dan Malang mungkin ya terakhir ya. Jadi itu daerah-daerah Jawa Timur yang akan kami kunjungi tanggal 1 sampai 8 Juli nanti, Pak. Ya. Bentuk kegiatannya sendiri Bu waktu di Kaimana itu apa saja Bunda? Nah, kalau bentuk kegiatannya Pariama bisa jelasin, Pak. Banyak sekali ya. Oke, mungkin Pak Pare bisa jelaskan mengenai bentuk kegiatan yang diadakan di sana ya. Ya, baik Pak Kris. Jadi dalam program pelayanan Goes to Kaimana ini kita memang melakukan banyak sekali program pelayanan gitu ya. Ada beberapa aspek pelayanan yang kita lakukan. Yang paling topnya itu adalah pelayanan kesehatan itu, baksos kesehatan gitu. Nah, kita melakukan pelayanan pengobatan gratis kepada masyarakat yang ada di Kaimana gitu. Apa contohnya? Contohnya seperti cek kolesterol, cek gula darah gitu, dan juga ada pemeriksaan umum seperti kesehatan umum lah, demam, sakit perut dan lain-lain gitu ya. Dan tidak hanya kita melakukan pemeriksaan, tetapi kita juga memberikan obat-obat secara gratis kepada masyarakat yang datang untuk berobat gitu. Dan yang luar biasa juga adalah dalam program pelayanan pengobatan gratis ini kami juga menyempatkan 1 hari berkegiatan di daerah namanya Desa Kampung Sisir ya. Kampung Sisir itu lumayan jauh dari Kabupaten Kaimana, sekitar 1 jaman lebih gitu ya. Kita pergi ke sana, satu desa yang tidak terlalu besar gitu, tetapi kami melihat antusias masyarakat yang begitu luar biasa ketika kami datang. Mereka berobat ya, mereka periksa kesehatan, dan juga kita memberikan obat-obat secara gratis. Dan dalam kesempatan itu ada satu peristiwa yang membuat kita juga terharu ya. Jadi ada seorang pemuda lah saya katakan ya. Dia datang itu dalam keadaan tangannya itu mengalami luka yang cukup serius ya, Pak Christian, cukup serius. Berdarah-darah ya? Ya, berdarah dan cukup dalam ya lukanya gitu. Jadi Bapak ini kena kaca gitu, dan lukanya itu cukup lebar, dan sudah 2 hari dia mengalami luka itu tanpa pengobatan yang benar gitu ya. Artinya dia tidak ke puskesmas ya, tidak ke klinik, dan juga tidak ke rumah sakit gitu. Mungkin ya karena situasinya cukup jauh juga ya dari akses untuk mendapatkan kesehatan gitu ya. Jadi itu dibiarkan luka itu begitu saja terbuka gitu ya, cukup lebar gitu. Dan ketika dia datang gitu, luar biasanya adalah kita membuat penanganan yang cukup membuat saya juga terharu ya Pak ya. Jadi itu diadakan operasi di situ. Dioperasi dengan fasilitas langsung dioperasi dengan fasilitas yang sangat minim gitu ya. Berarti Jadi udah infeksi ya Pak?
mungkin resiko infeksinya cukup tinggi karena 2 hari tanpa pengobatan ya. Mungkin juga Bapak ini tidak memakan obat untuk anti infeksi gitu ya. Jadi dibiarkan luka terbuka begitu saja ya. Mungkin lalat juga hinggap atau seperti apa gitu kan. Iya. Dan dengan fasilitas yang sangat minim ya. Jadi dia direbahkan di lantai gitu saja. Karena memang tidak ada persiapan untuk penanganan operasi gitu ya. Tetapi puji Tuhannya ya, ketua bagian kedokteran ya, Dr. Grace namanya, itu membawa fasilitas untuk operasi juga ternyata gitu. Jadi dia langsung dioperasi, dijahit gitu ya, sampai akhirnya luka itu tertutup rapat gitu. Dan itu membuat saya luar biasa gitu ya. Dan antusias masyarakat juga luar biasa. Di sana kita hampir menangani sekitar 700 penanganan kesehatan di satu kampung yang tidak terlalu besar, tetapi animo masyarakat sangat luar biasa gitu. Nah, itu salah satu pengalaman yang menarik ya dalam program kita, khususnya dalam penanganan pengobatan gratis gitu. Dan tidak hanya itu saja Pak Kris, kita juga memberikan baju-baju bayi ya kepada masyarakat yang membutuhkan gitu ya. Mungkin baju-baju yang usia dari 0 sampai dengan usia 2 tahun itu kita berikan, dan cukup banyak dibawa, itu mungkin ada 15 karung ya. Itu apa? Dan itu baju baru ya? Baju pakai atau baru. Oh, baru. Bukan baju layak bekas. pakai Pak. Oh, bukan baju bekas, baru. baju baru. Oh, baju baru. Sumbangan Oke. dari perusahaan ya. Iya, bukan juga like Tapi new khusus Pak. untuk anak-anak ya? Khusus anak-anak usia 0 sampai dengan 2 tahun. Luar gitu. biasa ya. Ya, itu ada dari perusahaan 15 Pak karung. nyumbang memang. Gitu. Bukan like new Pak ya. Ya. Ini benar-benar new. Benar-benar new. Iya. Gitu, dan Brand itu new. dibagi-bagikan secara gratis kepada masyarakat di sana. Dan tidak hanya itu saja Pak, kita juga ada beberapa program untuk membekali, menjawab kebutuhan gereja-gereja yang ada di sana gitu. Seperti kita membuat kegiatan seminar untuk para penetua dan juga hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta gitu, majelis gitu ya. Itu ada seminar 2 hari untuk membekali mereka dengan materi-materi yang tentu sangat menjawab kebutuhan ya, pelayanan di daerah Kaimana gitu. Dan kita juga ada program pelatihan membuat alat peraga gitu untuk guru-guru sekolah minggu gitu. Itu selama 2 hari dan itu luar biasa juga ya. Jadi bagaimana guru-guru sekolah minggu itu dibekali mengajar dengan kreatif gitu. Tidak hanya sekedar ngomong doang dari depan, tetapi memberdayakan dengan berbagai macam alat peraga gitu. Nah, salah satunya adalah boneka. Nah, mereka diajarin bagaimana cara membuat alat peraga, khususnya boneka, dengan murah meriah gitu ya. Karena kan kalau kita beli boneka kan lumayan harganya ya, gitu 700 ribuan, 300 paling murah gitu ya. Tapi ini bisa mereka sendiri bisa yang membuat gitu. Nah, itu dibuat pelatihannya selama 2 hari dan mereka dengan luar biasa antusias sekali mengikutinya. Dan selain itu juga kita juga ada program khususnya untuk youth, namanya adalah Go Green ya. Go Green itu ini juga hal yang beda ya dan menarik sekali. Bagaimana anak-anak muda itu ditanamkan ya, dibekali sejak masa muda mereka untuk mencintai lingkungan gitu. Mencintai lingkungan karena Papua adalah salah satu daerah yang sangat indah ya, sangat indah, bahkan keindahannya itu tidak kalah ya, mungkin mendunia gitu keindahan Papua gitu. Beberapa slogan mengatakan Papua adalah surga yang turun ke bumi gitu ya. Dan itu perlu dijaga ya, perlu dirawat. Dan salah satu juga program ini adalah supaya masyarakat lokal yang ada di sana itu memiliki hati ya, untuk menjaga kesadaran ya, untuk menjaga lingkungan tetap bersih gitu. Dan ya. pariwisata ya mungkin kesadaran gitu. itu. Betul sekali Pak Kris. Dan juga ada pelatihan musik gereja. Pelatihan musik gereja juga. Itu untuk youth ya? Untuk umum. Ya? Nah, dan tidak hanya itu saja, ada juga seminar mencegah, mengedukasi ya,
stunting gitu ya, Gizi buruk. gizi buruk ya, dan banyak sekali Pak Kris karena kita tim banyak gitu, juga ada seminar untuk pencegahan HIV/AIDS HIP, gitu. ada dokter Ya, ada khususnya. dokter khusus karena memang Papua adalah salah satu daerah yang paling tinggi ya, paling tinggi apa namanya orang yang mengalami atau terjangkit virus HIV/AIDS gitu. Jadi dengan program-program yang kita lakukan, kita mengharap ini menjadi satu jawaban ya bagi masyarakat yang ada di Kaimana, dan juga kita setelah dari Kaimana kita juga menyempatkan untuk berkunjung ke satu gereja GPI ya di daerah Triton, namanya adalah Desa Lobo gitu. Kita juga berkunjung ke sana dan luar biasa penyambutan masyarakat di sana. Itu ada 3 kali 3 pintu 3 palang pintu penyambutan gitu dengan tarian-tarian mereka yang sangat luar biasa. Mereka menyambut tim Goes to Kaimana dengan begitu luar biasa. Itu sih Pak Kris beberapa hal yang kita lakukan dalam perjalanan kita ke Kaimana, Papua. Baik, berarti memang cukup didukung oleh masyarakat dan juga pemerintah setempat ya Bu ya. Yang saya kabar, saya dengar juga di awal pembukaan Goes to Kaimana juga dibuka oleh Wakil Gubernur ya. Iya, dihadiri oleh wakil bupati dan bupati kalau nggak salah. Baik. Wakil Bupati. Baik. Dan berarti memang ada nilai tambah yang bisa dihasilkan dari kolaborasi antara GPI dan Yayasan Jangkar Kehidupan Ibu ya. Ya, diharapkan di kemudian hari pelayanan kita dengan visi dan misi mau kasih Kristus kepada bangsa Indonesia terwujud nyata ya Pak. Jadi kepada beberapa bagian sisi-sisi Indonesia yang bagi Yayasan Jangkar Kehidupan, kalau kita berkolaborasi akan menjadi lebih banyak jiwa-jiwa yang terjangkau untuk mengenal kasih Kristus lewat pelayanan yang bukan hanya pelayanan di bidang firman Tuhan, tetapi banyak hal yang kita lakukan seperti kolaborasi di bidang kesehatan, ya, di bidang pendidikan, di bidang sosial ya, yang mungkin kalau kita hanya berdiri sendiri itu akan sangat berat, tetapi ketika kita berkolaborasi akan menjadi ringan dan banyak jiwa yang terjangkau. Kayak kemarin kita bisa meraih 11.100 sekian jiwa yang kita layani menurut Dr. Grace gitu ya. Baik. Ya, sahabat YJK, salah satu pelayanan di dalam kegiatan rohani adalah konseling ya. Iya, betul. Dan hari ini ada Pastor Eri yang akan juga berbicara seputar pelayanan konseling dan juga mengenai kegiatan rohani yang ada di pelayanan Kaimana atau Goes to Kaimana ini. Pastor Eri, kalau dari yang dilayani di sana, fokus utama dari pelayanan firman selama di Goes to Kaimana, hal apa yang paling maksudnya yang paling pokok menjadi masalah dalam masyarakat Kristen di sana, Pastor Eri? Baik. Sebelumnya terima kasih karena saya perlu sedikit memberikan latar belakang daripada pelayanan pastoral counseling ini sendiri, karena ini saya terlibat sebenarnya mulai pada program bersama dengan Baksos GPIB, yaitu ke daerah Sumatera Utara ya kemarin, dan kemudian dengan GPI ternyata mereka melihat ada satu yang sifatnya positif ya, dan itu diadakan lagi gitu pada program GPI Goes to Kaimana, dan saya kembali ikut terlibat. Sebenarnya ada 3 pendeta yang terlibat di situ yang berperan aktif ya dalam memberikan konseling. Jadi keberadaan ini merupakan bagian daripada Baksos. Ya, Baksos itu kan memfokuskan pada kesehatan, cek kesehatan fisik dan yang sifatnya ditangani ya oleh para profesional, dokter, ada perawat ya. Nah, karena kita itu bukan hanya sekedar fisik ya, tetapi ada jiwa dan spiritual kita itu juga memerlukan
suatu penanganan khusus juga. Jadi benar-benar pelayanan ini pelayanan menyeluruh, bukan hanya sekedar memperhatikan kesehatan, tetapi memperhatikan kerohanian mereka ya, mental mereka seperti apa. Dan seperti yang kita ketahui bahwasanya pelayanan pastoral itu tentunya pelayanan yang sifatnya itu konfidensial ya, atau tidak disebarluaskan ya, itu hanya berlaku untuk para penduduk yang bersangkutan ya. Artinya demikian. Tetapi kalau di-sharing secara umum, saya bisa mengatakan sebenarnya hal-hal yang paling cukup memberikan suatu hal yang cukup mengejutkan itu adalah pertama masalah keekonomian yang sangat-sangat minim ya, membuat mereka jadi tidak lagi memperhatikan kesehatan, atau kesehatan itu tidak menjadi suatu yang prioritas untuk mereka lakukan penanganan atau istilahnya precaution, itu penanggulangan awal. Jadi kebanyakan mereka itu menunggu sampai terkena dulu dampaknya, baru mencari pertolongan atau mencari solusi ya. Dan ini akhirnya jadi seperti satu hal yang istilahnya berkaitan satu dan lainnya dan menyebar, dan sehingga menjadi masalah yang agak susah juga dipecahkan ya. Tentang bagaimana misalnya contoh ya, sang suami harus bekerja keras dan tidak memperhatikan kesehatannya juga, dan dengan ekonomi yang sangat-sangat minim harus membiayai begitu banyak anak juga ya, yang harus di istilahnya tuh dirawat, dipelihara dan disekolahkan. Dan masalah rumah tangga juga ternyata itu menjadi yang nomor 2 setelah tadi ya, masalah mereka tidak terlampau ada dalam level yang aman, artinya perekonomian yang sangat-sangat minim, dan masalah rumah tangga antara suami istri juga ternyata ini juga menduduki peringkat yang kedua ya. Jadi banyak sekali permasalahan, suami tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya, ditinggalkan, dan banyak juga anak-anak yang hidup oleh karena pertolongan ya, adopsi. Nah, jadi sekitar itu, dan tentunya ada juga ya masalah antara orang tua dan anak. Jadi dalam hal ini kami berusaha untuk istilahnya memberikan satu dukungan doa untuk mereka, bahwasannya apa yang mereka lakukan salah itu Tuhan menyediakan pengampunan buat mereka, dan mereka boleh atau bisa untuk istilahnya memulai satu hal yang baru lagi gitu ya, karena kebanyakan mereka udah terpuruk dan sudah tidak istilahnya mencari solusi dengan cara berdoa atau datang pada Tuhan. Bahkan ada satu yang cukup menarik ya. Ini saya tentunya tidak akan sebutkan ya spesifik orangnya, tetapi ada seorang ibu ya yang melayani sebagai majelis, tetapi dia katakan dia punya suami banyak. Tapi saya tidak mengatakan itu bukan suami ibu, karena tidak diikat oleh pernikahan. Jadi setelah suaminya itu meninggal, tentunya dia janda. Nah, tetapi hubungan-hubungan yang dia lakukan itu selagi menjabat juga majelis, ternyata hubungan-hubungan di luar nikah ini terus berkelanjutan. Jadi ibu itu majelis, pastor. Ya, dan ini sangat-sangat, dan ini saya mengatakan secara tegas, ini harus diputuskan. Ya, harus diputuskan, karena ini sama sekali tidak maksudnya itu tidak mencerminkan sebagai seorang majelis yang harusnya menjadi contoh gitu ya. Tetapi untuk selama ini mungkin itu berhasil ditutupi ya. Jadi tidak ada yang mengetahui dia membukanya itu
tadinya tidak terbuka, tapi akhirnya setelah saya mengajak beliau untuk berbicara lebih dalam bagaimana apa yang namanya dosa itu seperti apa, dan akhirnya pelan-pelan dia buka dan akhirnya dia berterus terang dengan kondisinya. Dan pada saat itu beliau meminta ya pengampunan, tentunya sebagai seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, saya melepaskan pengampunan, artinya untuk dia menyadari dan mau mulai kehidupan yang baru. Jadi ada hal yang contoh yang sangat ini ya seperti itu, hal seperti itu. Jadi bayangkan saja ya, dia sama sekali tidak takut dengan posisi melayani sebagai majelis, tetapi bisa melakukan hal-hal demikian. Tetapi ini tidak mendiskreditkan, tapi kemungkinan ada ketidaktahuan atau juga kurangnya pelayanan ya. Dan mungkin juga dari diri sendiri yang tidak mau istilah datang dalam pertobatan yang sungguh ya. Mungkin ada latar belakang kekecewaan yang saya tidak sebutkan ya, memang ada kekecewaan yang mendalam ya dari almarhum sebelumnya, atau mungkin juga kekerasan ke KDRT dan sebagainya ya. Dan juga mungkin ada ketergantungan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Biasanya laki-laki yang memberikan nafkah. Jadi ada ketergantungan. Jadi sebenarnya ada beberapa, tetapi ada satu yang apa namanya masih istilahnya tuh menjalin hubungan ya. Dan sementara suaminya ini bukan suami, maksudnya yang dihubunginya ini masih punya istri yang tidak mau diceraikan juga. Complicated. Coba bayangkan masalah rumah tangga itu betul-betul kayak benang kusut, dan saya berusaha mengurai ini letak permasalahan di mana gitu. Sampai akhirnya ketemu akarnya ya, memang dimulai dari satu hal yang kecil, tetapi dosa ini dibiarkan sehingga itu udah jadi nggak mempan, jadi dianggap kayak suatu hal yang biasa gitu. Sampai saya akhirnya istilahnya saya menegur bahwasannya itu merupakan tindakan yang salah gitu. Dan awalnya dia agak sedikit resisten ya, artinya resisten itu ada kayak mau bertahan, bahwasannya dia punya alasan ya gitu. Tetapi saya mengatakan firman Tuhan tuh bicara ya apa adanya gitu Di lah. padang bermata dua. Jadi banyak hal-hal ini sebagai contoh betapa istilahnya signifikan juga pelayanan pastoral counseling itu, karena percuma kita punya keadaan fisik yang sehat, tetapi jiwa kita itu bukan jiwa yang istilahnya penuh dengan rasa syukur kepada Tuhan tentang apa yang Tuhan sudah berikan ya, tentang keluarga ya, atau anak-anak yang Tuhan sudah titipkan. Banyak hal ya, masalah-masalah keluarga itu di istilahnya tuh saya dengar permasalahan tersebut, dan puji Tuhan memang kebanyakan sih penyakit juga ya, minta didoakan. Dan ini sebenarnya bukan satu hal yang cukup familiar bagi mereka ya, pelayanan tersebut. Kebanyakan mereka taunya waktu dibilang pastoral counseling itu mereka mau didoakan gitu loh. Tapi mereka sama sekali tidak expect bahwasannya ternyata justru ada pelayanan yang mereka tidak terduga ya, ternyata ada hal-hal lain yang kita layani di situ. Mungkin ke depannya ini mungkin bisa tetap dikembangkan ya, terutama di daerah-daerah atau terpencil yang sama sekali hal pastoral counseling itu suatu yang hampir tidak pernah ada ya buat mereka. Ya satu-satunya yang mereka bisa datangnya adalah pendetanya, dan pendeta satu yang dilayani berapa ratus orang. Tidak mungkin pelayanan konseling itu diadakan untuk orang bisa spend waktu 10 menit atau itu ya. Jadi kesibukan pendetanya juga mungkin. Nah ini yang jadi tantangan ya ke depannya juga sih. Oke. Begitu Pak Ya, Kris. Pastor, kalau dilihat dari apa yang sudah dilayani di sana, kemudian apakah juga akan ada follow up dari gereja setempat sendiri, apa yang sudah ditemui di sana, Pastor? Iya, itulah makanya sebelumnya saya berusaha untuk mengetahui waktu mereka itu mendaftar, saya tanya mereka dari gereja mana ya, supaya saya tahu oh ini gereja mana, supaya saya juga bisa memberikan feedback ya. Ada jemaat mereka yang
masih regularly datang ke gereja, ada juga ya cuman kasih tahu dia di gereja di situ tapi dia udah jarang datang ke gereja gitu. Jadi mungkin ini jadi feedback buat pendeta untuk mungkin melakukan kunjungan ya kepada jemaat yang mungkin sudah tidak lagi menghadiri gereja gitu ya. Jadi harusnya ini udah ada follow up-nya karena percuma ya konseling satu kali aja Iya. meskipun kita tahu Roh Kudus dapat bekerja pada setiap orang dengan cara yang sangat yang bisa berbeda-beda, tetapi tentunya seperti dari pertanyaan Pak Kris itu follow up itu penting ya, penting ya. Kalau tidak ada itu rasanya percuma aja kita melakukan pelayanan konseling. Jadi diharapkan ya mudah-mudahan itu bisa membantu gereja atau klasis mereka. Atau ada berapa kok rata-rata cuman ada di dan ada beberapa yang memang di luar daripada gereja GPIB juga ternyata. Maksud saya dari bagian dari GPI ya maksud saya. GPI. Jadi ya mungkin itulah yang Soalnya bisa. mungkin yang di Sumatera ya, Pastor, dari denominasi dan agama lain banyak yang berkonseling ya, Pastor. Ya, kalau yang di GPIB kemarin itu memang GPI, wah itu banyak tuh ada dari HKBP masuk ya segala macam bisa Muslim juga ada juga ya. tergabung juga di situ. Jadi Yang di mana, Bu? Yang di Dolok Sanggul, Oh, Pak. Dok Sanggul ya. Jadi itu berbagai denominasi, Sumatera berbagai Utara. agama itu datang berkonsultasi gitu. ya. Tapi kalau memang kalau di Kaimana memang khusus untuk Kristiani ya. Iya. Iya, Kristiani. Ya tentunya saya menanyakan juga ya apa kepercayaan mereka gitu ya. Kalau ini dan apakah mereka berkenan untuk didoakan atau tidak gitu. Demikian Pak Kris. Baik. Ya, Pak Par, kalau dari kegiatan rohani yang tadi sudah disampaikan ya, di antaranya adalah pembekalan juga buat guru sekolah minggu. Tapi sejauh mana dampak pelayanan yang sudah dilakukan untuk para jemaat di sana, Pastor? Pak Par ya. Pastinya kan kita cuma beberapa hari saja di sana ya. Setelah itu kita tidak tahu seperti apa follow up oleh gereja lokal masing-masing kepada jemaat gereja masing-masing gitu ya. Tetapi satu hal yang pasti adalah kita juga berusaha untuk menjembatani ya supaya kegiatan ini memberi dampak yang signifikan kepada jemaat gereja lokal masing-masing gitu. Nah, salah satu strategi kita itu adalah dengan memfasilitasi pendeta-pendetanya gitu dan panatua sintua-sintuanya ya, gitu dengan buku-buku dari Yayasan Jangkar Kehidupan gitu. Nah, kita memberikan buku-buku untuk guru-guru sekolah minggu, itu kita fasilitasi mereka supaya guru-guru itu memiliki panduan untuk mengajar anak-anak yang ada gitu. Nah, itu salah satu strategi kita supaya kegiatan itu berkesinambungan seterusnya gitu dan memberi dampak yang signifikan kepada gereja lokal gitu. Nah, khusus untuk sintua-sintuanya dan pendeta-pendetanya gitu, gembala-gembalanya, kita memfasilitasi dengan memberikan buku katekismus gitu, katekismus Martin Luther dan juga buku Mari Belajar Iman Kristen. Nah, ini adalah buku yang sangat bagus sekali gitu ya, sebagai panduan ya, sebagai pedoman ya untuk gembala-gembala itu dan pemimpin gereja dapat mengajar, memperdalam umat-umat yang ada gitu ya dengan pemahaman-pemahaman atau dasar-dasar kekristenan yang kuat dan kokoh gitu. Nah, itu adalah cara-cara yang kita lakukan ya supaya kegiatan ini memberi dampak yang berkelanjutan kepada jemaat-jemaat yang kita layani, khususnya di gereja-gereja GPI Kaimana dan juga di Triton ya, di daerah desa Lobo ya gitu. Memang kita sangat kekurangan buku ya, kita sudah membawa buku cukup banyak ya, 130 kilo kita bawa buku ke sana gitu, dan itu masih sangat kurang sekali dan kemarin kita juga sudah melis ya, mencatat nama-nama mereka dan mereka sendiri juga yang mencatat nama mereka dan buku-buku apa aja yang mereka butuhkan, dan kita berjanji ya untuk memberikan buku-buku itu nanti kita kirim ke Kaimana gitu.
supaya mereka dapat belajar ya dengan baik ya dengan buku-buku yang sudah kita siapkan gitu. Demikian Pak Kris cara yang kita lakukan. Oke. Ya, Pak Pertiwi, kalau dilihat dari khususnya untuk anak-anak dan mungkin remaja juga ya, eh, sejauh mana anak-anak dan remaja ini dapat juga pembekalan untuk eh, mengenai kesehatan sendiri, karena kan di sana cukup besar ya penyebaran AIDS juga ya, Iya, betul. dan HIV ya. Mungkin tidak hanya anak-anak ya untuk hal itu ya. Iya, makanya dengan seminar-seminar yang ada, kita mengharapkan itu menjadi satu edukasi yang baik ya kepada warga masyarakat yang ada di sana gitu. Khususnya untuk pemuda itu ya seperti Go Green gitu ya. Dan itu pasti melingkupi semua hal ya, tidak hanya lingkungan gitu, tetapi juga mengenai lifestyle hidup gitu ya. Artinya bagaimana mereka menjaga hidup mereka, tidak membuang sampah sembarangan, peduli dengan lingkungan, peduli dengan kesehatan. Saya rasa itu adalah paralel ya, berjalan Asap bersamaan rokok gitu gitu ya. kan. Dan juga mengenai HIV/AIDS itu kan memang ada seminar khusus yang memang dilakukan selama 2 hari ya gitu, karena tingkat penyebaran yang cukup tinggi khususnya di daerah Papua gitu. Nah, ini menjadi salah satu konsentrasi kita juga ya, bagaimana memutus rantai ini supaya tidak berkelanjutan terus menerus gitu. Nah, makanya kita memberikan seminar-seminar pencegahan HIV/AIDS itu Pak. Ya. Kemudian yang saya dengar juga ada pelatihan ya atau workshop ya Bu, tentang untuk anak dan remaja sendiri dari YJK. Iya, untuk anak remaja. Iya, Pak jadi Herman. kita juga memang dalam kesempatan yang ada yang cukup sibuk sekali ya kita gitu. Kita juga menyempatkan untuk melayani ke sekolah namanya SMK. Yayasan Pendidikan Kristen Epata. Epata, Epata itu kita melayani SMK ya. anak SMK di sana gitu, dan kita membekali dengan bagaimana menemukan dan memaksimalkan potensi diri gitu. Karena anak-anak Papua adalah salah satu salah satu kelompok atau kelompok masyarakat lah ya yang sangat memiliki potensi yang luar biasa gitu. Iya. Nah, seperti Berbakat dan sebagainya. mereka terlatih fisik. Ya, sejak kecil mereka terlatih dengan fisik gitu. Fisik Seperti ya. jalan kaki, mereka terbiasa berburu di hutan gitu. Jadi beda dengan anak-anak yang ada di perkotaan gitu. Semuanya serba naik mobil, naik kendaraan gitu. Jadi fisik mereka kuat gitu. Maka kita harapkan anak-anak Papua bisa menjadi atlet-atlet ke depannya yang mewakili Indonesia ke depannya gitu. Jadi selain itu juga kita berharap juga ya, dan ini sudah terjadi ya, bagaimana anak-anak Papua itu menjadi pemain-pemain sepak bola yang luar biasa gitu ya. Kita tahu nama-nama mereka gitu ya, khususnya mewakili Indonesia di timnas gitu ya. Dan kita berharap tidak hanya sebatas itu saja. Kita berharap bahwa anak-anak Papua akan memaksimalkan potensi mereka, apapun bakat dan talenta yang mereka miliki, ya mereka boleh kembangkan dan boleh maksimalkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka kegiatan itu adalah bagian edukasi, bagian menekankan, mengingatkan mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang luar biasa yang Tuhan telah tetapkan untuk menjadi orang hebat di dunia ini gitu. Iya. Dengan pelatihan mengenai potensi diri ini perlu ya buat mereka ya. Iya, sangat Supaya sangat mereka Pak, percaya sangat. diri begitu ya. Betul. Itu salah satu materinya Pak gitu. Bagaimana mereka percaya diri. Karena salah satu memang kelemahan masyarakat Papua, anak-anak mudanya itu adalah kurang percaya dirinya gitu. Padahal mereka orang-orang yang luar biasa gitu. Tapi karena kurang percaya diri dan banyak juga mungkin kelompok masyarakat yang tergambar gitu di dalam kehidupan masyarakat kita gitu, seperti kadang-kadang menjadi bulian secara nggak langsung gitu kan, kulit hitam, rambut keriting, walaupun itu menjadi nyanyian gitu, tapi
itu menjadi bulian, sekaligus itu menjadi hal yang menjadi hal yang luar biasa dalam kehidupan mereka gitu. Iya. Karena kalau dilihat juga tarian mereka pada saat penyambutan, Iya. mereka berbakat untuk menari, Iya, betul. dance gitu ya. Kemudian musik, menyanyi gitu ya. Betul. Yang saya dengar juga ada kelompok musik ukulele atau Iya, ya, betul, Pak. Ya, jadi itu apa itu? gitar kecil itu, Pak. Iya, maksudnya Ukulele. diorganisir oleh siapa? Dari salah satu gereja di Kaimana. GPI Rehoboth Iya. Kaimana. Itu apa gitu. tuh? Bisa diceritakan, Pak? Jadi Kelompok memang- anak-anak yang bermain ukulele itu cukup banyak gitu. Ya, itu juga Sekitar salah satu 65 yang anak, Pak. salah satu yang saya lihat ya, yang jarang saya temukan ya, khususnya kita yang sudah melalang buana ya, hampir seluruh Indonesia gitu. Tapi hal yang menarik itu adalah ketika kita ada di melayani anak-anak di GPI Rehoboth Kaimana gitu. Jadi anak-anaknya itu semuanya pegang ukulele. Iya. Gitu. Jadi mereka semuanya bermain ukulele dalam ibadah gitu. Luar biasa itu. Nah ini menjadi hal yang sangat spesial gitu ya, karena jarang kita temukan gitu. Ada namanya khusus sendiri atau bagaimana? Mungkin ya nama mereka itu adalah anak sekolah minggu ya, sekolah minggu. Mungkin ada nama mereka kali ya gitu, ada nama mereka gitu. Tapi ada nama panggungnya kali mungkin ya. Tapi yang luar biasa itu adalah mulai kelas besar sampai kelas kecil itu mereka pegang ukulele dan mereka bermain ukulele sambil bernyanyi gitu. Itu jarang kita temukan gitu kan. Saya pernah lihat satu video udah lama gitu seperti itu gitu, dan itu saya kagum gitu, anak-anak di Korea waktu itu gitu, dan itu saya temukan di Indonesia, tepatnya di Papua gitu. Buat saya makanya saya mengatakan bahwa kalian luar biasa gitu. Ini salah satu bagian pentingnya edukasi mengenai potensi tadi gitu, karena sejak muda itu, sejak kecil itu harus mulai diberikan pengertian supaya sejak dari kecil mereka mulai menemukan dan memaksimalkan potensi mereka gitu. Itu sih Pak Kris. Oke, Bu Bella, kalau dilihat dari untuk pelayanan di Papua sendiri, sebenarnya apa saja tantangan-tantangan yang dihadapi oleh ministry-ministry sebenarnya dalam melayani di Papua? Jauhnya ya, Pak ya, dengan biaya yang sungguh lumayan mahal ya, Pak ya, dengan pesawat dan berbagai fasilitas-fasilitas yang kita akan lakukan di sana. Jadi ketika kita akan mengirimkan buku juga biayanya juga cukup mahal, walaupun lewat laut ya, dan cukup lama gitu loh, Pak. Jadi ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan gitu. Oleh karena itu kita akan coba untuk Makanya pentingnya kolaborasi mungkin ya. betul sekali. Kita berkolaborasi dengan Sinode GPI, GPIB. Nah, ini adalah suatu gereja-gereja hal setempat. ya, satu hal yang luar biasa buat Yayasan Jangkar Kehidupan di khususnya di tahun fiskal yang baru ini, Pak. Kami berharap kita bisa menjalin kerjasama yang lebih banyak dengan gereja-gereja yang mempunyai sinode-sinode besar ya. Jadi ketika kita menjalani misi, program-program misi, kita bisa menjangkau lebih banyak orang mengenal kasih Kristus. Dan berbicara mengenai ukulele di Kaimana, kami Yayasan Jangkar Kehidupan mendukung program ukulele dengan akan memberikan seragam buat seluruh anak-anak ukulele di Kaimana. Dan kami baru saja Jumlahnya cukup banyak, Bu. 65 anak. Oh, 65. Iya, dan kebetulan pelatihnya baru saja mengirim kepada kami namanya, terus ukuran seragamnya ya. Dan kemudian kami juga memberikan sedikit bantuan buat pelatihnya dalam melatih anak-anak tersebut, dan mereka cukup antusias dengan kerjasama dengan Yayasan Jangkar Kehidupan, dan kami mendukung itu karena kami melihat ya, dari kecil anak-anak ini mau semangat untuk belajar ya, belajar ukulele. Jadi bakatnya itu sudah dilihat, dan Yayasan Jangkar Kehidupan sangat mendukung kegiatan-kegiatan anak-anak yang positif ya, yang mempunyai visi dan misi yang mengembangkan bakat, potensi, dinamika anak-anak, sehingga anak-anak punya bakat yang
bisa berkembang luas, bisa bertumbuh ya. Oleh karena itu ketika kita di daerah dimanapun saja, saya katakan ayo semangati anak-anak muda supaya mereka berkembang, supaya mereka bertumbuh, supaya mereka menjadi jiwa-jiwa yang potensial, yang berguna, yang menjadi pemimpin negara Indonesia di kemudian hari. Jadi jangan hanya terkebelakang tetapi maju ke depan dan tidak tertutup kemungkinan anak-anak di Papua itu bisa menjadi pemimpin-pemimpin di kemudian hari gitu. Oke. Baik. Kemudian Pastor Eri sendiri, kalau Pastor Eri ngelihat sejauh mana apa namanya yang dibutuhkan oleh hamba-hamba Tuhan daerah atau juga kepedulian dari hamba Tuhan yang ada di daerah lain juga untuk ikut serta membangun Papua begitu. Iya, kebetulan kemarin banyak pendeta-pendeta yang hadir dari berbagai daerah di Papua ya, dan ada juga permintaan untuk istilahnya mengadakan seminar lanjutan online ya, untuk Pak. topikal khusus ya. Saya dengan senang hati meskipun dalam hal ini kita bisa saja berbeda denominasi, tetapi kita melayani Tuhan yang sama, Kristus yang sama. Jadi beyond denominasi ya, kita harus bisa bergandengan tangan untuk mensupport para hamba-hamba Tuhan juga di sana, memperlengkapi mereka bagi mereka yang sudah istilahnya punya pengalaman yang istilahnya belum dialami oleh para teman-teman hamba-hamba Tuhan yang di sebelah sana, untuk memperlengkapi mereka, menyemangati mereka juga, dan juga membuka pengetahuan mereka tentang hal-hal yang selama ini mungkin istilahnya belum pernah mereka istilah pelajari. Di sini bukan istilahnya kita istilahnya berperang apa namanya doktrinal ya. Kita tentunya pastinya dalam hal ini kita harus melihat bagaimana kita bisa melayani dengan cara yang maksimal ya. Yeah. Jadi itu bisa menjadi yang sifatnya beneficial bagi teman-teman pelayan di sana, dan kita juga mempunyai satu ikatan ya. Jadi ini sama sekali kita istilahnya bukan istilah menyingkirkan denominasi, tetapi dalam hal ini kita memprioritaskan ya bagaimana pelayanan dan misi gereja, apa namanya tuh yayasan kita ini bisa juga menjangkau daerah-daerah yang terpencil. Iya. Menambahi Pastor Eri, Ya. ada kemarin ketika kita di Kaimana, ada hamba Tuhan ya, pendeta, ada dua pendeta yang kemudian mereka datang dari Fak-Fak ya di Papua. Mereka minta Yayasan Jangkar Kehidupan, khususnya Pastor Eri, untuk memberikan seminar online untuk 100 pendeta di Fak-Fak ya. Lalu minta bekerja sama dengan Sekolah Injil Papua ya. Lalu kemudian kami berjanji akan membuka seminar online tersebut. Tetapi di samping itu, apabila pelayanannya cukup banyak, tidak tertutup kemungkinan di kemudian hari kami bisa hadir ke Fak-Fak sendiri untuk berkolaborasi dengan mereka secara khusus untuk pelayanan di Fak-Fak Papua sana, Pak. Oke. Baik, Pak Par, kalau Pak Par sendiri melihat kebutuhan yang paling dibutuhkan sendiri di Papua itu, khususnya di Kaimana, apa saja? Dan sejauh mana perhatian pemerintah juga untuk memperhatikan kehidupan di Papua? Ya, saya rasa bahwa kebutuhan yang paling mendasar yang dibutuhkan oleh masyarakat Papua itu adalah SDM, Pak, gitu. SDM, pengembangan SDM gitu. Karena saya rasa Tuhan telah membekali mereka dengan lingkungan yang luar biasa gitu ya, dengan alam yang luar biasa, yaitu dan memiliki nilai jual yang sangat tinggi gitu ya. Artinya bukan berarti jualan gitu ya, artinya untuk orang bisa datang ke situ itu sangat potensial, alamnya sangat mendukung gitu ya. Tetapi sangat ditentukan juga dengan SDM mereka gitu. SDM masyarakat yang ada di sana. Jadi saya merasa bahwa program pelayanan yang dilakukan oleh tim kemarin di Goes to Kaimana itu adalah bagian dari mengembangkan SDM gitu. Bagaimana
khususnya pemimpin-pemimpin yang ada di sana seperti gembala-gembala, panatua-panatua, diaken-diaken itu dibekali dengan pemahaman dan pengertian atau leadership yang baik gitu ya untuk memimpin masyarakat gereja lokal masing-masing. Saya percaya Papua akan menjadi satu daerah yang sangat luar biasa dipakai Tuhan gitu. Jadi saya merasa bahwa dari lembaga manapun, dari organisasi manapun, kalau kita bisa datang ke Papua ya, mengambil bagian di dalamnya gitu ya, ya ini akan sangat bermanfaat bagi mereka. Dan saya juga melihat bahwa mereka memang sangat butuh itu. Dari beberapa komentar yang disampaikan oleh Ibu Bella tadi, betapa rindu mereka ya untuk diajar, betapa rindu mereka untuk dibekali ya dengan pengertian-pengertian atau firman Allah ya untuk mereka bisa bagikan kepada jemaat yang mereka pimpin. Iya, makanya mereka minta secara khusus ya Yayasan Jangkar Kehidupan. Padahal pada saat itu juga mereka juga baru saja mendapat bimbingan ya, tetapi mereka rindu untuk lebih dalam ya, untuk belajar lagi ya lebih banyak gitu ya Pak ya. Baik. Terima kasih Bu Bella, terima kasih Pak Mas Kris. Ari, Ya. Pak Pariama Terima Sambiring kasih. juga terima kasih, dan Mr. Chris. sahabat YJK, demikianlah perbincangan kita seputar pelayanan dari Yayasan Jangkar Kehidupan Lutheran Our Ministry Indonesia yang berkolaborasi dengan GPI atau Gereja Protestan Indonesia dalam misi Goes to Kaimana. Dan jangan lupa bagi Anda yang terbeban untuk memberikan donasi, Anda juga bisa berikan melalui rekening dari Yayasan Jangkar Kehidupan, yaitu di rekening BNI di 77 999 70070 ya. Rekening BNI di 77 999 70070 atas nama Yayasan Jangkar Kehidupan. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Shalom. Shalom.